Ada sebuah dunia, ada sebuah tempat bernama tanah yang terhilang. 3, 2, 1. Kelihatan nggak? Yaitu mendekorasi jurnal. Lalu lama-lama ke belakang-belakangnya segala sesuatunya jadi terlihat gelap gitu. Jadi benar-benar dark gitu kan. Terjadi sebuah pertarungan. Hello, selamat datang di Oktober Reading Vlog. Ini gue baru aja selesai syuting, jadi makeupnya masih on point. Makanya gue sekalian aja ngerekam pembukaan Oktober Reading Vlog. Ini kamar masih berantakan, tuh lihat deh. Aduh, males banget beberesinnya, ya Tuhan. Oke, lupakan. Jadi ini gue mau ngasih lihat buku-buku yang bakal dibaca selama reading vlog ini. Bentar, gue taruh dulu kameranya biar nggak goyang-goyang. Ayo. Oke. Udah lah ya, segini ya. Nah, jadi buku yang akan dibaca adalah, ketinggalan satu. Yang pertama ini dia, Petualangan Jack dan Piggy Natal. Tapi ini baru cetakan yang advance reader copy, jadi bukan cetakan final, cuma dummy doang gitu. Makanya covernya kayak gini, padahal kan covernya yang ada gambar anak kecil sama boneka babi itu ya. Nah ini genrenya fantasi, dan semalam tuh gue udah baca sampai halaman 659. Nanti mau lanjut ke halaman 60. Ini tuh bercerita tentang Jack, seorang anak usia berapa tahun ya dia tuh? Dia baru masuk sekolah gitu deh, masih sekitar 7 atau 8 tahun gitu. Dia tuh punya boneka namanya si Piggy, atau disingkat jadi SP, si Piggy. Pokoknya dia lengket banget deh sama boneka itu. Nah, suatu ketika bonekanya itu hilang dan dia mau cari bonekanya. Hilangnya itu pas malam Natal, dan karena itu malam Natal maka terjadilah sebuah keajaiban gitu kan, dan Jack akan memasuki petualangan untuk mencari sesuatu yang hilang. Gue udah baca di halaman segitu tuh kejadiannya adalah bonekanya tuh dilempar sama kakak tirinya gitu. Dan sepanjang bagian awal ini gue dapet vibe kayak Harry Potter, dimana Harry Potter kan suka dapet kesialan gitu ya pas masih tinggal sama keluarga Dursley. Nah ini pun begitu, jadi si Jack ini karakternya tuh pendiam, suka ngalah, nurut juga gitu. Pokoknya lovable banget deh. Jadi ketika dia dijahatin sama kakak tirinya tuh gue kayak kasihan gitu. Dan selama 59 halaman awal ini juga gue udah mengalami naik turun emosi, yang senyum-senyum lihat kelakuan Jack, yang sedih ketika dia dijahatin gitu kan. Emang J.K. Rowling tuh kalau bikin cerita tuh udah nggak perlu diragukan lagi ya. Nah di halaman 60 ini semalam gue baca sekilas, baru mau terjadi keajaiban tersebut gitu kan. Ada si Jack ini mendengar suara-suara di dalam kamarnya yang dia nggak kenal itu suara siapa gitu pada saat dia sedang tidur gitu. Ini buku pertama yang udah pasti ada unsur fantasinya. Kemudian gue mau baca ini dia, Snow White. Snow White-nya yang versi retelling, diceritakan kembali oleh L.M. Cendana, ilustrasinya oleh Diwa Sandi. Ini diterbitin sama penerbit Haru. Jadi ini yang gue tahu ini dark fantasy gitu, fantasi tapi gelap, suram gitu auranya. Sesuram apa? Makanya gue baca dulu. Dan di dalamnya juga ada ilustrasi, nanti kalau udah buka plastiknya gue kasih lihat ya dalamnya kayak gimana. Sama satu lagi ini dia Respati, yang ditulis oleh Ragil JP. Kenapa gue bilang ini ada unsur fantasinya? Soalnya kalau nggak salah pernah lihat judul video salah seorang booktuber yang bilang ini fantasi atau horor gitu kan. Makanya gue pikir jangan-jangan ada sedikit unsur fantasinya ya. Fantasi Indonesia kayak di novel Karung Nyawa sama Dalam Kurung kan horor, tapi ada unsur fantasinya juga gitu, fantasi lokal gitu. Jadi ini dia 3 buku yang bakal gue baca buat reading vlog kali ini, Oktober. Tapi gue juga lagi order novelnya Sweta Kartika yang Lewat Tengah Malam. Kalau keburu bakal gue masukin di reading vlog ini, kalau enggak ya berarti nanti gue masukin ulasannya di video wrap up. So, ikutin terus ya reading vlognya. Gue mau update progres baca buku ini. Gue udah nyampe di halaman 166 dan ini sekarang tanggal 9 Oktober. Jadi selang 3 hari dari yang kemarin gue update itu, 3 hari baru dapat 100 halaman. Bukan karena ceritanya gak seru, bukan,
Malah sebaliknya si Jack dan Piggy Natal ini lagi tegang-tegangnya gitu mencari boneka mereka si Piggy Natal. Oh iya, gue belum jelasin ya. Jadi yang kemarin gue bilang ada keajaiban itu bener. Jadi di malam Natal itu ada keajaiban terjadi di mana benda-benda yang ada di dalam kamarnya Jack itu menjadi hidup. Mereka bisa bicara, punya mata, punya mulut, punya tangan. Termasuk boneka barunya si Jack, si Piggy Natal itu. Piggy Natal ngajakin Jack untuk mencari bonekanya Jack yang hilang itu, SP, si Piggy, ke sebuah tempat yang bernama Tanah yang Terhilang. Jadi ada sebuah dunia, ada sebuah tempat bernama Tanah yang Terhilang di mana benda-benda yang nggak sengaja dihilangin sama manusia tuh jatuhnya ke situ gitu, akan berpindah ke tempat tersebut. Piggy Natal ngajakin Jack buat nyari SP ke situ dan ternyata mereka harus diem-diem gitu menyelinap karena di dalam dunia tersebut, tempat tersebut ada yang namanya si penguasa. Oh bukan, si penghilang. Kayak penguasanya tempat tersebut yang akan memakan benda-benda kalau benda-benda itu melanggar peraturan yang dia bikin gitu. Dan ini lagi tegang-tegangnya mereka harus menyelinap, kamuflase, menyamarkan identitas dan segala macam gitu kan ya. Tapi buat anak kecil gue rasa masih bisa dinikmati karena bahasanya sederhana. J.K. Rowling bisa banget mendeskripsikan sesuatu yang bersifat hayalan menjadi narasi yang mudah dipahami gitu kan. Jadi ya semoga setelah ini gue bisa cepet bacanya karena deadline udah selesai dan ini weekend. Jadi gue mau nyantai, mau baca buku. Semoga weekend ini bisa namatin. Terus sekarang gue mau makan. Ini tuh udah jam 2 sebenarnya tapi baru mau makan siang. Tapi sebelum makan gimana kalau kita membuka paket berisikan buku ini. Yang pertama adalah dari Books and Beyond. Satu lagi dari Gramedia.com. Ini gue beli pas kemarin di online book fair. Tara ya, masih dibungkus bentar. Apakah bukunya? Tara. Ya ini The Comfort Book-nya Matt Haig. Gue baru mau pengen baca buku-bukunya Matt Haig dan memilih untuk baca dari yang paling baru, yaitu The Comfort Book ini. Beberapa judul lain karyanya Matt Haig juga udah masuk ke wishlist gue, tapi masih menimbang-nimbang mana duluan yang pengen gue baca gitu. Barulah bakal gue beli. Nah yang ini karena isinya gue menduga adalah kayak potongan-potongan esai gitu ya. Jadi harusnya nggak perlu baca sampai habis. Baca potongan-potongan juga nggak masalah. Jadi ya gue memutusin untuk memiliki yang ini dulu. Bagus ya covernya ya. Gue lebih suka ini dibanding yang satu lagi nih, yang ini gitu ya. Ini gue taruh covernya di sini. Kayak warnanya so cute gitu. Oke ini yang pertama. Kemudian yang satu lagi yang dari Gramedia gue beli apa yuk? Bisa tebak tidak? 3, 2, 1. Kelihatan nggak? Komik Spy X yang keempat. Ini kemarin diskon 50%, jadi cuma 22.000 aja. Sama satu lagi bukunya Sweta Kartika yang Lewat Tengah Malam, tapi ini kumpulan cerpen misteri. Tapi sebenarnya buku-bukunya Sweta rata-rata kumpulan cerita pendek sih, meskipun untuk yang titisan, yang kembar sama yang titisan tuh ada tokonya sama, jadi bersambung gitu. Nggak tahu kalau yang ini bakalan ada tokoh di kedua buku itu apa enggak gitu ya. Ya udah gue baca dulu. Kalau waktunya mencukupi, ini bakal gue masukin di vlog yang ini. Tapi kalau enggak nanti mungkin gue akan bikin vlog lagi yang terpisah, yang temanya beneran horor. Kalau ini mungkin temanya lebih ke fantasy and dark fantasy gitu ya. Ya udahlah, nggak tahu gimana nanti. Menu makan siang ini adalah chicken katsu pakai saus black pepper sama ini apa ya tadi? Beef teriyaki gitu deh. Karena lagi dapet jadi gua nggak masak. Jadi order deh, mumpung Grab lagi diskon 10-10. Yippee! Kegiatanku di hari Minggu pagi, dan ini adalah kekacauan yang terjadi setelahnya atau aftermath, yaitu mendekorasi jurnal. Karena kemarin pas beli atau order Sangyu ya, packagingnya tuh lucu, terus ini gue gunting gitu. Udah 2 kali gue bikin yang kayak gitu juga. Sebelumnya spreadnya yang ini nih, tuh so cute.
Jadi tips nih buat mendaur ulang packaging makanan yang kita beli, coba dijadiin dekorasi buat buku catatan atau kalau kamu ngejurnal ya buat buku jurnal kayak gini. Gue udah selesai baca Petualangan Jack dan Piggy Natal hari Sabtu yang kemarin gue update itu. Pokoknya malamnya tuh langsung udah selesai, udah tamat baca. Itu kayaknya malam minggu gitu ya. Terus apa ya, gue merasa baru bener-bener seru adalah ketika mereka berdua mulai mendekati satu daerah di tanah yang terhilang bernama Kota yang Dirindukan. Apalagi untuk masuk ke kota yang dirindukan itu ada sebuah pengorbanan yang harus dilakukan, dan pengorbanan itu apa ya, bikin emosi naik turun juga gitu, yang tadinya kayak terus tiba-tiba jadi oh gitu kan. Gue nggak usah ceritain lah, baca sendiri di sini. Terus tapi ya nggak dramatis banget sih, soalnya kan ini juga buku buat anak-anak, jadi nggak yang ada kejadian pembunuhan lah, hal-hal sadis lah gitu. Terus gue mau kasih lihat gambaran Kota yang Dirindukan tuh indah banget, terlihat dari ilustrasinya di sini. Di Kota yang Dirindukan ini mereka ketemu sama benda-benda yang lebih berharga seperti ambisi, kekuatan, kebahagiaan, hal-hal kayak gitu. Dan ketika Jack dan Piggy Natal bertemu dengan benda-benda tersebut, gue merasa kayak ada sesuatu pesan yang lebih dalam yang bisa kita tangkap sebagai orang dewasa. Karena buku ini kan sebenarnya bisa dibaca oleh semua kalangan ya, baik anak kecil maupun orang dewasa. Dan pada saat Piggy dan Jack berinteraksi dengan benda-benda tersebut, gue merasa kayak oh iya ya, orang dewasa tuh kadang begitu gitu tanpa kita sadari. Terus apalagi ya, endingnya heartwarming tentu saja karena ini adalah cerita untuk anak-anak gitu ya, sesuai dengan namanya atau judulnya, Piggy Natal, Petualangan Jack dan Piggy Natal. Jadi cerita ini menyampaikan kehangatan Natal dari apa yang dialami oleh Jack serta Piggy Natal gitu. Ini recommended sih dibaca, terutama kayaknya lebih cocok memang kalau dibaca pas deket-deket mau Natal biar lebih berasa vibe-nya. Rating berapa gue kasih belum tahu, masih mau mikir-mikir dulu karena gue akan menuliskan ulasan lebih detailnya nanti di Instagram. Jadi mungkin kamu bisa cek di akun Instagram @possessivereader untuk lebih detailnya ya. Terus setelah ini gue tuh lanjut baca Snow White di malam Senin ya, Minggu malam gue baca ini dan baru sampai di halaman 66. Sementara hari ini hari Senin, tadi seharian gue cuma spending time sama adik gue yang lagi main kesini. Kita nonton film The Nightmare Before Christmas karyanya Tim Burton. Itu gambarnya bagus banget sih, dan memang kebanyakan nyanyi-nyanyinya karena emang filmnya Disney gitu ya, jadi kebanyakan nyanyi-nyanyinya dan memang buat anak-anak, tapi lumayan buat refreshing. Apalagi nuansa filmnya yang kental dengan Halloween gitu, meskipun judulnya The Night Before Christmas tapi vibe-nya lebih kental ke Halloween. Itu ada di Disney Hotstar, kamu bisa nonton di situ kalau udah langganan. Untuk yang ini surprisingly seru banget ngikutin ceritanya. Gue tuh suka ketuker ya antara Snow White dengan Sleeping Beauty gitu, Snow White dengan Putri Tidur. Jadi pas di tengah-tengah kok begini ya ceritanya, oh itu Sleeping Beauty yang keingetan di kepala gue, yang dia rajanya tuh merintahkan seluruh rakyatnya untuk membuang mesin pintal supaya anaknya nggak kena jarum. Tapi di sini bukan, ini Snow White. Snow White itu adalah rajanya, bokapnya itu dikirim ke perang oleh ibu tirinya sehingga ibu tirinya bisa menguasai kerajaan sendirian gitu kan. Tapi si Snow White-nya atau di sini karena pakai bahasa aslinya, bahasa Jerman ya, yaitu Schneewitch. Aduh susah kan bacanya. Schneewitch, nanti gue coba taruh di layar di sini. Dia mencoba mencari tahu ada apa dengan kematian ayahnya. Baru sampai situ, gambarnya bagus, jadi semakin menguatkan nuansa ceritanya. Gue udah selesai rekaman semua video yang harus ditayangkan minggu ini, dan karena masih ada waktu sebelum gue olahraga ya, gue kembali olahraga lagi, FYI.
Jadi gue mau update aja nih progres baca Snow White. Semalam gue udah menamatkannya, karena ini sebenarnya juga ceritanya cukup pendek, hanya 168 halaman. Lalu impresi yang gue dapatkan, gue suka bagaimana ceritanya itu bertransisi pelan-pelan dari yang awal mulanya terlihat manis segala sesuatunya, lalu lama-lama ke belakang-belakangnya segala sesuatunya jadi terlihat gelap gitu, jadi bener-bener dark gitu kan. Gua kan nggak terlalu hafal secara detail ceritanya Snow White, jadi tidak menemukan perbedaan antara Snow White yang original dengan yang ada di sini. Hal lain yang gue suka dari sini adalah tentu saja ilustrasi-ilustrasi di dalamnya yang menguatkan gambaran ceritanya di sini menjadi sebuah pemanis yang menyegarkan. Dan ini tuh bukunya karena retelling dan juga dark, benar-benar tidak cocok dibaca oleh anak-anak karena ada adegan pembunuhan yang cukup sadis. Tapi nggak grafis sih sebenarnya, cuman kan kalau anak kecil tahu ada pembunuhan gitu kan kayaknya kurang cocok gitu loh dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi ya untuk bahan pertimbangan bahwa ini hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah dewasa minimal 17 tahun lah, sesuai dengan kategori yang ada di belakang bukunya. Lalu tentang cerita atau alurnya ya, sebenarnya alurnya seingat gue sih bener-bener mirip gitu dengan cerita Snow White yang gue tonton di film ataupun yang gue baca. Enggak, gue belum pernah baca cerita Snow White, nonton filmnya aja. Yang di film kayaknya kurang lebih sama, kecuali mungkin endingnya ya. Ada satu bagian di ending sini yang gue nggak inget ada di filmnya gitu kan, yang agak mengganjal, paling beberapa kalimat kurang serak aja gitu gue bacanya. Sama pemilihan fontnya menurut gue, kalau apa karena terlalu rapat gitu ya jarak antar kalimat dalam satu paragrafnya, jadi agak pusing gitu bacanya menurut gue. Nggak tahu buat kamu yang udah pernah baca buku Snow White, apakah nyaman membaca tulisannya? Nih gue aja yang agak rewel kayaknya. Apalagi ya yang mau disampaikan mengenai perkembangan karakternya si Snow White, cukup kelihatan dari awal sampai akhir dia benar-benar berbeda. Tapi kayak ini kan retelling gitu ya, ini kan cerita dongeng gitu ya, jadi nggak terlalu mendetail lah cerita-ceritanya. Yang gue tahu jadi kayak agak terpotong-potong gitu. Sama paling ini sih di bagian menuju ending kayak dipercepat gitu loh kejadian-kejadiannya. Kalau aja agak sedikit lebih detail mungkin lebih seru ya. Tapi kalau didetailin malah jadi ketebelan kali ya bukunya. Gambarnya juga jadi lebih banyak. Ya kalau gitu menurut gue porsinya cukup pas lah ya untuk sebuah buku ilustrasi seperti ini. Lalu setelah ini gue mau lanjut baca ini dia Respati yang ditulis oleh Ragil JP. Ini katanya ada unsur horornya juga, ada unsur fantasinya juga, jadi gue penasaran, makanya gue baca dulu. Update progres baca novel Respati. Udah tamat. Menamatkan ini cuma dalam waktu 2 malam aja, karena juga tipis sih, cuma 243 halaman. Nggak sempet ngerekam pas lagi bacanya karena nggak sempet gitu. Ya udah, mendingan kita membahas aja ya novel yang satu ini. Ini tuh bercerita tentang seorang anak SMA laki-laki yang bernama Respati. Dia ini punya kemampuan bisa melihat dan juga masuk ke mimpi orang lain gitu. Kemampuan uniknya ini pada satu saat akhirnya mengubah kehidupan Respati semenjak dia melihat ada korban-korban yang digantung terbalik gitu di dalam mimpinya dan di mimpi beberapa orang lain. Sementara itu di dunia nyata pun ternyata memang ada kejadian mayat yang ditemukan dengan kondisi tergantung terbalik gitu. Di sisi lain di sekolahnya Respati itu kedatangan anak baru bernama Wulan, dan lewat Wulan inilah Respati jadi tahu bahwa ada sebutan khusus nih untuk orang-orang yang punya kemampuan seperti dirinya, yaitu penjelajah mimpi. Akhirnya Wulan dan Respati mencoba memecahkan misteri mayat tergantung terbalik itu. Siapa sebenarnya dalang di balik kejadian aneh tersebut? Itu tadi blurb alias sinopsis singkat dari ceritanya. Ide utamanya yang mengangkat tentang lucid dreams. Lucid dreams itu kan dimana ketika kita bermimpi kita sadar bahwa kita ada di dalam dunia mimpi dan kita bisa mengendalikan mimpi tersebut. Itu ide awalnya, tapi kemudian seiring ceritanya berkembang lebih terasa kesan fantasinya karena di dalam mimpinya si Respati ini dia kedatangan penyusup.
Penyusut berupa sesosok yang memakai jubah hitam, dan bahkan di beberapa kesempatan sosok berjubah hitam ini mencoba mencelakai Respati. Nah kalau udah kayak gitu kan jatuhnya jadi kayak fantasi ya. Jadi novel ini bener ternyata lebih cenderung bergenre fantasi, dark fantasy. Suasananya tuh mayoritas kelam gitu. Itu hal yang gue suka, yaitu ide tentang lucid dreams itu menurut gue keren, apalagi dimasukin informasi-informasi mengenai mimpi baik dari beberapa penelitian maupun dari mitologi Yunani gitu kan. Informasi menarik tuh yang gue dapat dari novel ini. Terus hal yang gue suka juga adalah bahwa neneknya Respati tuh punya kemampuan memasak. Neneknya tuh bisa meracik rempah-rempah dan menghasilkan makanan-makanan yang enak. Gue selalu suka kalau ada novel-novel atau cerita-cerita yang memasukkan makanan dan juga kegiatan masak-memasak gitu ke dalamnya. Itu gue pasti suka. Terus juga ini kan fantasi lokal gitu ya, ambil settingnya tuh di Jogja. Dan ada bagian di mana Respati dan teman-teman sekolahnya itu berkunjung ke beberapa tempat wisata di Jogja. Itu juga menurut gue informasi yang menarik tentang tempat wisata di Jogja yang dimasukin ke dalam cerita ini. Terus beberapa kali juga penulis menyisipkan kalimat-kalimat yang Jowo gitu ya, yang menguatkan unsur kelokalan dari cerita ini. Itu hal-hal yang gue suka. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang kurang gue suka dari ceritanya. Jadi dari awal aja gue udah merasakan ganjalan berupa pengulangan. Jadi bukan cuma pengulangan berupa informasi, akan tetapi pengulangan hal-hal kecil seperti misalnya imbuhanku dan kata aku. Meskipun diceritakan pakai sudut pandang orang pertama, yang mana pasti banyak mengucapkan kata aku, akan tetapi di sini menurut gue terlalu repetitif. Dalam satu paragraf bisa ada beberapa kata aku dan ku beberapa kali, dan itu menurut gue lumayan mengganggu ketika sedang mengikuti ceritanya gitu. Selain hal-hal kecil tersebut, informasi juga beberapa kali diulang-ulang di dalam sini dengan menggunakan kalimat yang kurang lebih serupa gitu dengan yang sudah digunakan di bab sebelumnya. Mungkin kalau sedikit dimodifikasi kalimatnya atau memasukkan informasi baru di dalam pengulangan itu akan lebih baik sih menurut gue. Tapi yang gue inget beberapa kali informasinya tuh cukup mirip gitu, cukup plek-plekan antara satu bab dengan bab berikutnya yang gue baca. Terus juga alurnya sendiri yang memang agak lambat, karena gue inget di sekitar 3/4 cerita kayak udah nggak ada konflik apa-apa lagi gitu, kayak keadaannya udah mulai adem ayem. Padahal biasanya kalau udah 3/4 cerita itu justru lagi menanjak, konfliknya itu justru lagi menanjak naik untuk masuk ke penyelesaian alias klimaks cerita. Terus gue ketinggalan masukin tadi bahwa di klimaks ceritanya itu terjadi sebuah pertarungan, dan di dalam pertarungan itu gue mendapat nuansa Harry Potter. Kayak gue keingetan Patronus, di mana si tokohnya tuh harus mengingat hal-hal yang menyenangkan untuk bisa melawan lawannya gitu. Oke, terus lanjut lagi, beberapa kekurangan yang gue temukan adalah interaksi antar para tokoh di sini kadang menurut gue kayak nggak make sense gitu. Kayak kalau di dunia nyata nggak mungkin si tokoh merespons seperti itu gitu. Jadi kayak menurut gue kayak kok responsnya begitu sih gitu ketika bacanya. Terus beberapa kali gue mendapati penulis sepertinya ingin memberikan pengalihan, diversion gitu, tapi karena terlalu sering diulang dan juga kalimatnya lumayan mirip gitu beberapa kali, jadi terlalu jelas, terlalu obvious gitu menurut gue pengalihannya. Jadi udah nggak, ketika plot twistnya diungkapkan jadi udah nggak, unsur kagetnya nggak dapet kalau di gue gitu kan. Terus ada beberapa plot hole kali ya. Jadi ada beberapa bagian yang tidak terjelaskan bahkan sampai akhir cerita, yang menurut gue jadi kayak kurang menyatu secara utuh keseluruhan ceritanya. Itu impresi gue, jadi gue mau menyampaikan buat Ragil JP, kalau penulisnya menonton video ini, gue mau menyampaikan terima kasih banyak karena dikasih kesempatan buat membaca karyanya yang satu ini. Akan tetapi sepertinya karya satu ini kurang cocok buat aku. Mungkin nanti kalau ada sequelnya, karena dilihat dari endingnya sepertinya akan ada kelanjutan. Semoga aja sequelnya akan jauh lebih baik kalau hal-hal yang udah aku sebutin tadi bisa diperbaiki di sequel atau di judul selanjutnya dari Respati ini. Karena kamera gue udah kedip-kedip, baterainya bentar lagi mau habis, jadi gue mau menutup reading vlog kali ini. Adakah dari ketiga buku yang gue tampilin di reading vlog ini yang udah kamu baca? Gimana impresinya? Samakah dengan gue atau justru punya impresi lain? Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di reading vlog selanjutnya. See ya!